kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul belajar bersama, khususnya adalah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah buku yang tentu saja masih dalam kondisi seperti saat ini dilaksanakan secara online. Buku yang akan kita bahas adalah buku Fatwa-Fatwa Habib Salim bin Jindan. Ini sebenarnya karya ulama besar di Indonesia pada awal abad ke-20 bernama Habib Salim bin Jindan yang baru saja selesai ditahqiq dan diterbitkan oleh Mas Ibnu Haris sebagai salah satu bagian tesis S2 beliau di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta. Nanti insya Allah buku akan dibedah oleh yang kami hormati Profesor Dr. Ismail Fajri Alatas, dosen antropologi di Profesor antropologi di NYU University, New York University. Oke, mungkin langsung saja. Langsung aja acara kita mulai dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja supaya mempersingkat waktu. Acara selanjutnya adalah paparan singkat dari tahqiq terhadap buku Fatwa-Fatwa Habib Salim bin Jindan ini yang akan disampaikan oleh Mas Ibnu Haris selaku mentahqiq dan juga tidak hanya mentahqiq ya, tapi juga menterjemah begitu. Dan mungkin saya belum sampaikan ya teman-teman, nanti kalau yang mau bertanya sambil berjalan itu tidak perlu menyalakan mic-nya, cukup mengetik di kolom komentar saja, dan teman-teman diharap mengikuti acara ini sampai selesai karena nanti ada pengumuman giveaway dari Al-Bukhari Publishing. Begitu. Oke, langsung saja kepada Mas Ibnu Haris, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Muhammad Masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati pembicara lain dari bedah buku ini yaitu Profesor Ismail Fajri Alatas, yang kami hormati juga para alim ulama, habaib, dan para asatidz dan hadirin semua yang menghadiri bedah buku Zoom pada kesempatan kali ini. Ini seperti tadi yang disampaikan oleh host Mas Muhammad Masrur, bahwasanya buku ini adalah ringkasan dari tesis kami yang ditulis di Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, judul tesis itu adalah Al-Ilmam Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam karya Habib Salim bin Jindan, studi teks dan konteks fatwa ulama Hadrami abad ke-20. Nah, kita ke sini. Nah, ini digitalisasi naskah naskah Al-Ilmam. Nama kitabnya adalah Al-Ilmam Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam. Nah, ini adalah gambar depan atau sampul depan dari manuskrip itu sendiri. Jadi semua karya Habib Salim itu berbahasa Arab, padahal beliau tidak pernah nyantri atau belajar secara khusus bertahun-tahun di Timur Tengah. Hanya satu karya Habib Salim yang berbahasa Melayu. Nah, ini hampir semua karya beliau itu berbahasa Arab. Nah, kemudian juga kemudian juga dalam ini sekilas karena saya penelitiannya berbasis filologis, jadi ada beberapa hal teknis yang tidak terlalu sulit mungkin ya untuk dikaji pada malam hari ini, yaitu terkait biasanya kalau penulis naskah
gitu ya. Di akhirnya itu ada kolofon. Kolofon itu misalnya tamat hadhihi risalah fi bla 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 bla. Nah, di karya Habib Salim bin Jindan yang berupa Al-Ilmam bi Ma'rifatil Fatawa wal Ahkam ini tidak ada kolofonnya. Nah, memang ini karakteristik Habib Salim dalam menulis. Jadi dari sekian banyak ini saya tunjukkan ada buku namanya buku ini ya, buku katalog karya Habib Salim yang masih dalam bentuk manuskrip, itu di katalog dibuatkan katalognya oleh Ahmad Ad-Dubyan, akademisi dari Timur Tengah. Nah, karakteristik penulisan naskah Habib Salim ini jarang yang selesai sampai akhir gitu. Nah, ini termasuk diantaranya adalah kitab Al-Ilmam bi Ma'rifatil Fatawa wal Ahkam ini. Nah, kemudian karena tidak ada kolofonnya, tidak ada keterangan kapan kapan naskah ini ditulis, maka untuk memastikannya pun tidak bisa, tapi kita hanya memprediksi saja. Nah, kebetulan ada beberapa isyarat-isyarat terkait kapan naskah ini ditulis. Nah, jadi di kitab Al-Ilmam bi Ma'rifatil Fatawa wal Ahkam ada informasi bahwasanya kemungkinan adalah murid seniornya Habib Salim bin Jindan pada waktu beliau masih di Surabaya bernama Ustadz Majidi Abdul Somad. Nah, beliau membacakan atau sorogan gitu ya, sorogan kitab Raudhatul Wildan. Jadi kitab Raudhatul Wildan ini adalah kitab sabat dalam karena beliau adalah ulama hadis. Setiap guru-guru yang pernah beliau temui, baik itu ahli hadis ataupun bukan, beliau catatkan dalam sabat itu. Jadi dicatatkan, diberi namanya Raudhatul Wildan. Nah, di situ ada keterangan bahwasanya Ustadz Majidi Abdul Somad Afandi ini membaca kitab tersebut di hadapan Habib beliau pada tahun 1927 Masehi. Nah, itu jadi makanya disimpulkan bahwasanya naskah Al-Ilmam bi Ma'rifatil Fatawa wal Ahkam ini ditulis ketika Habib Salim masih ada di Surabaya. Jadi beliau mengalami 2 periodisasi, artinya karya-karya beliau ini ada yang ditulis pas beliau masih di Surabaya, ada juga yang ketika beliau sudah pindah ke Jakarta. Nah, Habib Salim juga pernah menjadi sekretaris di Madrasah Al Khairiyah pada tahun 1926 itu beliau sudah, jadi pada usianya sekitar 20 tahunan itu beliau sudah produktif dalam menulis. Nah, di sini juga beliau selain itu karena beliau, jadi ada hal penting yang yang perlu dicatat bahwasanya Habib Salim ini mendapatkan dokumentasi sanad ya, bahkan sampai Syekh Yasin Padang itu sudah menjuluki beliau sebagai Al-Musnid begitu. Jadi karena pas naik haji, jadi beliau ke Timur Tengah ini hanya 2 kali, pas tahun 1930-an sama tahun berapa itu saya lupa, tapi yang terpenting itu ya tahun ini, tahun 1930-an atau 1349 Hijriah. Jadi bahkan sampai beliau ini mencatat sekitar 400-an guru di Haromain gitu. Beliau minta sanad dan dicatatkan dalam kitab sabatnya. Kemudian ya kitab ini berisi dari 85 fatwa. Jadi di akhirnya nggak ada bab, nggak ada judul bab dan lain sebagainya, itu ngacak saja. Nah, ini ada penelitian dari Niko Kapten yang mengkategorisasikan bahwasanya fatwa pada abad ke-20 itu ulama cenderung menuliskan kitab fatwanya mandiri-mandiri. Pada era kesinian kan sudah ada lembaga-lembaga fatwa seperti di NU ada Bahsul Masail, di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, di MUI ada lembaga fatwanya juga sendiri. Nah,
itu di awal abad ke-20 belum terjadi hal demikian. Di sini ada beberapa, itu menurut Niko Kapten, jadi ada beberapa naskah ulama Nusantara yang berkaitan dengan fatwa yang ditulis di yang paling sebelah kiri ini yang berwarna coklat itu adalah Al-Fatawa Al-Fatoniyah. Nah, itu ditulis oleh Ahmad Al-Fatoni. Nah, kemudian yang tengah itu Muhimmatun Nafais ditulis oleh beberapa ulama Haromain yang merespon atas permasalahan yang terjadi di Nusantara. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Ilmam Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam. Nah, ini jadi nanti di bawah disebutkan di sini. Jadi awal abad ke-20 itu gairah keilmuan itu berkiblat ke Mesir gitu kan. Yang mana di sana ada gerakan reformisme Islam. Nah, di kitabnya Habib Salim bin Jindan di Al-Ilman Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam juga beliau menyebutkan beberapa majalah-majalah yang beliau kutip. Tapi sayangnya karena mengakses beberapa beberapa majalah ini sulit, saya tidak bisa mencocokkan mana yang beliau kutip dari majalah-majalah tersebut. Tapi ini yang disebutkan oleh Habib Salim bin Jindan. Nah, ada fatwa yang beliau sebutkan itu tidak ada di sini majalahnya, tapi beliau mengutip secara persis. Itu mengutip di majalah Al-Manar terkait fatwa menggunakan khutbah Jumat menggunakan bahasa Arab atau bahasa asing selain bahasa Arab. Nah, ini beberapa jurnal yang Nurul Islam, Al-Ahram. Nah, ini rata-rata jurnal ini ditulis atau diproduksi pertama kali awal abad ke-20. Ada yang akhir abad ke-19. Al-Ahram itu dicetak pertama kali pada akhir abad ke-19. Nah, jadi tipologinya Habib Salim berbeda dengan fatwa-fatwa ulama yang individual ini, fatwa individual ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau yang Al-Fatawa Al-Fatoniyah, Muhimmatun Nafais itu murni mengutip kitab kuning atau pendapat-pendapat ulama fikih, ya, pendapat-pendapat ulama fikih. Tapi Habib Salim yang di penelitian Habib Aji juga di tesisnya mengatakan bahwa beliau mengumpulkan sanad ini untuk mendekati para reformis, para ulama-ulama reformis modernis ini untuk meneguhkan bahwa Habib Salim ini adalah ahli hadis begitu. Jadi ini di awal kitab Al-Ilmam ada beberapa sanad yang beliau cantumkan terkait terkait keilmuan beliau dalam 4 mazhab. Jadi Habib Salim nggak pernah belajar secara takhusus perbandingan mazhab, tapi beliau ketika di Mekah ini ada kalau dari mazhab Imam Syafi'i itu dari kakek beliau sendiri, kalau mazhab Hanafi beliau mencantumkan nama Syekh Ali bin Falih. Nah, ini ketika beliau haji di Mekah, jadi minta sanad ke beliau ulama bermadhab Hanafi, terus juga ada Syekh Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Qahtani, beliau ahli hadis dari Maroko. Nah, ini beliau dapatkan dengan cara korespondensi, jadi surat menyurat. Beliau meminta sanad melalui mukatabah gitu. Dalam tradisi hadis itu kan sanad berbentuk mukatabah itu juga diakui. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang bermadhab Hambali, beliau dapatkan juga di Mekah, Bahauddin Al-Afghani. Ketika beliau haji, ini minta sanad ke Bahauddin bin Abdullah Al-Afghani. Nah, itu yang ketiga, tipologi fatwa Al-Ilmam Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam ini menggabungkan
Jadi setiap kali Habib, walaupun tidak semuanya, tapi seringkali ketika menulis fatwa disebutkan dulu pendapat ulama fikihnya, baru ada hadisnya. Walaupun itu tidak semuanya, karena Habib Salim sendiri juga bilang bahwa kitab kumpulan fatwa ini ngutip dari berbagai kitab, gitu. Nah, itu bedanya dengan fatwa ulama individual, Fatwa Al-Fataniyah dan Muhimmatun Nafais. Secara ini beliau adalah ulama tradisionalis, tapi untuk memperteguh keahli hadisan beliau, jadi kan reformis ini banyak yang menggunakan hadis ketika beristidlal, ketika berdalil. Nah, makanya Habib Salim itu mencari sanad, ada juga kitab musalsal beliau, kitab sabat dan lain sebagainya. Nah, topik atau fatwa yang ditulis, ya sebagaimana kami kumpulkan, itu ada di sini berkaitan dengan politik kolonial dan gaya berpakaian ala bangsa Eropa. Jadi dulu kan kalau kita lihat orang-orang Nusantara banyak yang rambutnya jenggot gitu ya, jenggot panjang gitu, jenggotnya, kumisnya juga tebal-tebal. Nah, itu beliau menyebutkan di fatwanya tersebut, walaupun beliau ahli hadis, tapi beliau secara secara kultural tidak melepaskan budaya di Indonesia gitu. Beliau menyebutkan sendiri bahwasanya ulama-ulama Hadromi, para nenek moyangku itu memfatwakan bahwa mencukur jenggot dan kumis itu haram, ulama Hadromi. Nah, tapi beliau berbeda pendapat terkait hal itu. Jadi menurut beliau mencukur jenggot dan kumis itu diperbolehkan. Nah, ini ada juga legalitas melepas penutup kepala. Nah, artinya kan dalam tradisi ilmu hadis gitu kan, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya nggak pakai peci atau nggak pakai sorban kepala ini adalah merusak muru'ah. Nah, tapi beliau tidak demikian. Jadi pandangan beliau kebalikan daripada itu. Dan seterusnya di sini ada beberapa fatwa untuk mempersingkat pemaparan. Jadi ada khususnya sih yang bersinggungan dengan orang-orang Belanda, karena pada waktu itu Indonesia sedang dijajah Belanda dan ada gerakan-gerakan melawan Belanda melalui fatwa-fatwa keagamaan. Di antaranya itu kan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, di fatwa itu beliau sangat rinci sekali. Jadi sikapnya lebih moderat dan membolehkan orang Muslim memakai celana dan lain sebagainya. Nah, karena beliau mengkritik beberapa pandangan yang sampai mengafir-ngafirkan. Jadi orang Muslim dulu memakai pakaian ala Barat gitu, ala orang Belanda, itu dikafir-kafirkan dengan menggunakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu fatwa yang paling panjang ditulis oleh Habib Salim, baik mengutip pendapat ulama, ahli hadis, terus juga mengutip sejarah-sejarah. Nah, itu paling panjang adalah fatwa terkait memakai pakaian ala orang Belanda begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada gerakan praktik keagamaan yang diusung oleh orang-orang reformis gitu. Jadi tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh NU dan para habaib yang biasa maulidan, itu kan ada tradisi-tradisi berdiri ketika membaca maulid, tiba, burda dan lain sebagainya. Nah, ini yang beliau respon. Jadi secara umum ini semua beliau sepakat
terkait tradisi-tradisi ini, termasuk praktik keagamaan terkait masuk gereja gitu. Jadi ini masuk gereja ini fatwa yang paling awal. Jadi ditulis oleh Habib Salim bin Jindan di Al-Ilmam Bima'rifatil Fatawa wal Ahkam. Ya, beliau juga mencatat ya tentu kayak pemuka-pemuka agama untuk tujuan perdamaian begitu. Ya seperti kita lihat saat ini misalnya Syekh Ahmad Thoyyib berkunjung ke gereja dan lain sebagainya, ulama-ulama yang punya nama. Nah, ini untuk tujuan komunikasi antar agama. Ya, beliau membolehkan, walaupun di akhir juga dipertegas bahwa yang nggak ada keperluan ke gereja, nggak ada tujuan untuk komunikasi atau dialog antar umat beragama, yang nggak perlu juga masuk gereja. Nah, itu mungkin dari saya, Mas Masrur, sudah 20 menit kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.